Oke, kembali lagi di channel Diponegoro Komputer Club. Di sini saya akan membagikan lanjutan dari video Adobe Illustrator sebelumnya. Jika belum menonton video sebelumnya, maka saya sarankan untuk mengklik link yang ada di pojok sebelah kanan atas video. Oke, kita lanjutkan. Seperti janji saya kemarin, untuk menjelaskan tools-tools yang ada pada toolbox atau panel tool. Tools pertama yang aktif adalah Select Tool. Select Tool merupakan tool yang digunakan untuk memilih atau menyeleksi satu atau banyak objek. Contoh di sini saya membuat satu objek. Saya membuat satu objek bangun datar. Dan jika memilih Select, akan memilih objek yang diklik. Selanjutnya di sampingnya adalah Direct Selection Tool. Pada dasarnya, tool ini mempunyai kegunaan yang hampir sama dengan Selection Tool. Namun, Direct Selection Tool memiliki fungsi yang lebih spesifik, seperti menyeleksi objek dan dapat menggeser sudut poin yang ada pada objek. Contoh, kita buat dua objek, lalu kita select dan bungkus menjadi satu. Kita group. Jika menggunakan select, jika mengklik salah satu objek, maka terklik dua objek yang kita bungkus. Nah, perbedaannya yang ada pada Direct Selection Tool, jika kita memakai Direct Selection Tool untuk memilih salah satu objek, maka akan terpilih salah satunya saja. Seperti itu. Selanjutnya, Magic Wand Tool. Magic Wand Tool ini berfungsi untuk memilih atau menyeleksi bagian objek yang memiliki warna, garis, dan gradient yang sama. Contoh, kita di sini memiliki dua objek berwarna hitam. Kita buat objek baru berwarna lain. Contohnya merah, 2, dan kuning 1. Kita lepaskan dulu bungkusannya, yaitu ungroup. Di sini sudah terdapat 5 objek. Jika memilih Magic Wand Tool, jika kita mengklik yang hitam, maka akan terpilih semua objek yang berwarna hitam. Contoh. Nah, terselect dua objek yang berwarna hitam. Jika kita memilih yang warna merah, maka akan terpilih juga objek dengan warna yang sama. Contoh. Nah, karena kuning merupakan satu-satunya objek yang ada pada artboard, maka akan terpilih sendirinya. Oke, itu merupakan fungsi dari Magic Wand Tool. Selanjutnya, tools yang keempat adalah Lasso Tool. Hampir sama dengan Magic Wand Tool, Lasso Tool juga berfungsi untuk menyeleksi bagian objek. Namun yang membedakannya adalah tool ini dapat menyeleksi secara bebas seperti membuat garis seleksi dengan mengarahkan kursormu. Seperti ini. Akan terpilih 2. Terpilih 3. Selanjutnya di tools Pen Tool. Pen Tool memiliki fungsi untuk membuat objek dengan menghubungkan garis-garis yang terdiri dari titik-titik poin. Kamu dapat dengan bebas membentuk objek dengan tool ini. Selain itu, pada penggunaannya, garis-garis tersebut dapat kamu hubungkan ke titik awal sehingga membentuk objek atau dibiarkan terbuka. Contoh, maka akan menjadi satu objek. Atau dibiarkan terbuka seperti ini. Selain itu, tool ini juga terdapat beberapa jenis lainnya, yaitu klik kanan, dapat Pen Tool yang tadi kita gunakan. Selanjutnya ada Add Anchor Point Tool yang berfungsi untuk menambahkan titik-titik poin pada pembuatan objek, serta Delete Anchor Tool berfungsi untuk menghapus titik-titik poin pada pembuatan objek, serta Anchor Tool yang berfungsi untuk mengubah titik poin yang awalnya berupa garis lurus. Seperti ini, menambah titik-titik
dan delete untuk menghapus titiknya. Nah, titik ini kita bisa ubah sesuai dengan keinginan. Itu merupakan fungsi dari tool tersebut. Oke, pindah ke tool selanjutnya yaitu Curvature Tool. Curvature Tool berfungsi untuk menggambar kurva dan segmen lurus secara intuitif, mempermudah membuat bentuk khusus dalam desain atau membentuk jalur tepat untuk menyempurnakan gambar. Sebagai contoh, kita membuat 2 titik. Jika tadi pen tool akan membentuk garis lurus, maka curvature akan membentuk sebuah lengkungan. Seperti ini. Nah, sama seperti pen tool tadi, curvature tool ini dapat dibiarkan menyatu atau terbuka seperti pada objek yang tadi kita buat di atas. Selanjutnya adalah type tool. Nah, dilihat dari bentuknya berbentuk T. Mungkin sudah terpikirkan tools ini berfungsi seperti apa? Ya, benar. Tools ini berfungsi untuk membuat tulisan pada objek atau desain. Contoh, kita klik lalu klik tempat objek yang kita inginkan, kita tulis atau di Penanggaran Komputer Club. Nah, pada tool ini juga terdapat beberapa jenis tools lainnya. Klik kanan, terdapat area tab tool yang berfungsi untuk membuat tulisan di dalam area objek. Terdapat tab on a pad tool berfungsi untuk membuat tulisan di bagian luar objek. Terdapat vertical tab tool berfungsi untuk membuat format tulisan dalam bentuk urutan ke bawah secara vertikal ya. Vertical area tab tool berfungsi untuk membuat tulisan vertikal seperti di atas, namun pada area type tool. Sama di bagian bawah vertical tab tool, vertikal namun seperti yang ada pada type on pad tool tadi, membuat tulisan yang ada pada luar objek. Dan sedangkan touch tab tool berfungsi untuk menyeleksi satu huruf pada tulisan kamu. Nantinya dengan tool ini kamu dapat melakukan berbagai tindakan pada huruf yang telah diseleksi, misal merubah ukuran dan posisi. Oke, masuk ke tool selanjutnya yaitu line segment tool. Pertama kali kita hapus dulu yang sudah kita buat. Segment tool. Line segment tool memiliki fungsi untuk membuat objek berupa garis. Pada penggunanya kamu tinggal mengklik tarik searah dengan kursor. Tarik searah dengan kursor dan sesuai dengan keinginan. Jika ingin membuat satu jenis garis lurus, maka tipsnya adalah mengklik Shift yang ada pada keyboard. Maka akan berbentuk garis lurus. Oke. Masuk ke tools selanjutnya, yaitu Rectangle Tool. Rectangle Tool mempunyai fungsi untuk membuat objek berupa persegi 4. Selain itu, kamu dapat membuat bentuk lain dengan tool yang berbeda seperti Rounded Rectangle Tool yang berbentuk persegi 4 namun sudut yang diperhalus, Ellipse Tool yang berfungsi untuk membuat lingkaran, Polygon Tool untuk membuat poligon, Star Tool untuk membuat bintang, dan Flare Tool untuk membuat efek cahaya. Yang selanjutnya adalah Paintbrush Tool. Paintbrush Tool memiliki fungsi untuk membuat objek dengan bentuk efek dari kuas. Dengan menggunakan tools ini, kamu dapat membuat berbagai macam bentuk objek. Contoh kita pakai. Contoh untuk penggunaan Paintbrush Tool seperti ini. Kita dapat menggambar sesuatu di sini. Nah, kita coret-coret saja ini. Dan buat sebuah coretan. Nah, selain bentuk seperti ini, di Paintbrush Tool sendiri terdapat berbagai macam bentuk kuas. Bagian atas sini kita bisa atur basic, charcoal, stipler, dan silver. Contoh kita menggunakan charcoal. Kita dapat membuat garis seperti efek charcoal. Oke, sekian dulu untuk tools
Kali ini kita lanjut ke part selanjutnya.